Teman, ada yang bertanya padaku, seluruh statusmu sepertinya tak membicarakan ajaran Islam, tak ada tentang sholat dan sejenisnya. Lalu Islam itu apa menurutmu? Gelagapan juga saya ditanya begitu. Islam itu selain nama agama apa ya? Terdiam sebentar, saya mencari-cari jawaban. Karena yang bertanya pastilah sudah mengenali betul apa itu Islam. Buktinya ia mengoreksi apa yang sudah kutulis dalam status-status ini. Islam itu akhlak, jawabku. Terlintas perkataan baginda Nabi Muhammad SAW yang menegaskan innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Inilah tesis dasar perjuangan baginda Muhammad SAW, bahwa manusia mengidap pusung akhlak, karena itu harus disempurnakan. Maka bagiku seluruh rukun iman dan rukun Islam adalah akhlak. Salat adalah akhlak kita pada Tuhan karena diberi umur dan waktu hidup. Zakat adalah akhlak kepada Tuhan karena telah diberi karunia harta kekayaan. Puasa adalah akhlak karena telah diberi badan beserta seluruh fungsinya. Dan haji juga akhlak karena telah diberi pencerahan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tasawuf pun adalah akhlak juga, tak lain dan tak bukan. Kalau tak percaya, simak saja kisah yang dikemukakan Rumi dalam Masnawi tentang Syekh Khatam Al-Assam. Alkisah seorang kiai bernama Khatam sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan bangsawan. Perempuan tersebut secara fisik sangat lemah, tampak sangat murung, dan seakan ditakdirkan bernasib buruk. Ketika sedang berusaha menjelaskan masalahnya dengan penuh ketegangan, dia mengeluarkan suara yang sangat buruk. Maaf, ia mengeluarkan suara kentut. Perempuan itu sangat malu dan merasa dirinya bagaikan lilin yang meleleh dan hampir habis. Seketika suasana menjadi hening. Kiai Khatam berbalik ke arah perempuan tersebut, melihatnya dan berkata dengan tenang, "Aku mempunyai masalah pendengaran. Aku tak bisa mendengar dengan baik apa yang engkau katakan. Bicaralah keras-keras, teriaklah." Perempuan yang semula sudah salah tingkah karena malu itu merasa tenang. Ia pun kembali tenang. Setelah perempuan itu pergi meninggalkan pesantren, kiai itu tetap tuli. Ia mengajar dengan teriak-teriak dan meminta santri, keluarganya dan juga tamunya yang lain untuk berbicara dengan keras. Karena itu, ia dijuluki si tuli atau Assam, Khatam Al-Assam. Bertahun-tahun setelah itu terdengarlah perempuan tamunya dulu, perempuan bangsawan itu meninggal dunia. Kiai Khatam Al-Assam berkata pada orang-orang di sekelilingnya, "Sekarang telingaku dapat mendengar dengan baik. Kalian dapat berbicara dengan suara normal saja. Jangan teriak-teriak." Temanku, rupanya ia menjadikan dirinya tuli karena menjaga rasa malu yang dialami perempuan itu. Ia telah berpura-pura tuli agar perempuan itu tidak malu karena masalah pencernaannya. Namun ia tetap menjaga ketuliannya, bahkan setelah perempuan itu pergi dari pesantrennya. Karena tak terbayangkan bagaimana malunya perempuan itu jika ia tahu bahwa Kiai Khatam hanya pura-pura tuli. Bayangkanlah, bertahun-tahun Kiai Khatam harus menderita mendengar orang-orang berteriak di telinganya demi menjaga kehormatan perempuan tamunya itu, perempuan yang bisa jadi bukan siapa-siapa bagi dirinya. Itulah Islam, itulah tasawuf. Bandingkan dengan kita, apa yang akan kita lakukan. Saya mungkin akan ceritakan pada keluarga saya atau para sahabat ngopi saya, "Kau kenal perempuan bangsawan yang cantik itu? Meski cantik, kentutnya ya nyaring dan bau juga." Sambil tertawa, saya menceritakan itu. Teman, dalam hidup kita ini ada banyak aib yang dimiliki sahabat kita, teman kita, atasan kita, tetangga, dan bahkan yang lain. Tapi semuanya bocor kemana-mana secara sengaja. Bahkan mencerca, baik dengan mulut atau dengan jempol dianggap lazim. Dengan dalih sampaikan walau satu kebenaran, bahkan jika itu terasa pahit dan getir. Mulut kita lupa untuk diislamkan, meski rajin sekali melantunkan ayat suci Al-Quran. Ingatan kita lupa untuk diislamkan, meski konon katanya terus mengingat Allah. Rumi yang agung mengatakan, "Barang siapa
tak memiliki akhlak, dia bukan manusia. Ini karena perbedaan antara manusia dan binatang terletak pada akhlak. Buka matamu dan baca Al-Quran, kitab Allah, dengan lebih hati-hati lagi. Engkau akan menyadari bahwa pada dasarnya ayat-ayatnya berkaitan dengan akhlak yang baik. Jika ada duri di jalan, ambillah. Ia akan menusuk kaki para pejalan, juga kaki ibumu, kekasihmu, dan anak cucumu. Tanpa bertanya, tak memilah, tak memilih. Apapun agamamu, duri akan melukaimu. Jika kau menemukan duka pada tetanggamu, jernihkanlah debunya, beningkanlah matanya, sampai kau lihat senyummu di sana. Tanpa cermin, wajahmu gelap seperti malam. Siapapun dirimu, cermin membuatmu ada. Belajarlah pada matahari, belajar pada udara. Apapun agamamu, siapapun dirimu, semua disapa hangat, semua dibelai lemah.